dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nur Fajar, saya Rika Clarissa, saya Markus Wijayanto, saya Gemma Indegina, saya Maria Regina. Kami di sini akan membuat videografi tentang berbagai aspek yang ada di daerah perbatasan. Tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Fahri. Aspek-aspek yang akan kami bahas di sini ialah infrastruktur, kesehatan, ekonomi, Pendidikan. itulah aspek-aspek yang akan kami bahas dalam video ini. Kita langsung saja ke videonya. Infrastruktur di daerah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Entikong. Warga perbatasan di Entikong menghadapi dua kendala utama dalam sektor ini. Pertama, infrastruktur jalan masih belum baik dan kurang merata. Kualitas jalan raya Malaysia-Indonesia atau Malindo dari Balai Karangan hingga PPLB Entikong secara umum memang baik, tetapi jalan-jalan desa masih belum tertangani. Masih banyak jalan yang berbatu, bahkan masih tanah kuning, jadi sulit untuk diakses pada saat musim hujan. Jika hujan turun, jalanan menjadi licin dan hanya beberapa tukang ojek asli daerah tersebut yang berani melewatinya. Masalah kedua adalah pasokan listrik yang belum merata. Di Desa Entikong, Semanget sudah mendapat aliran listrik 24 jam. Sementara untuk desa-desa yang lainnya seperti Nekan, Palapasang, dan Sur Tembawang tidak ada aliran listrik dari PLN. Warga menggunakan genset untuk memperoleh listrik dengan kendala suplai bahan bakar yang sulit dan cukup mahal. Penting adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Kesehatan di daerah perbatasan Entikong. Jadi, fasilitas di daerah perbatasan Entikong tersebut sudah cukup memadai karena sudah ada bangunan seperti puskesmas yang lumayan besar dan dengan fasilitas yang lumayan cukup lengkap, sehingga masyarakat di Kecamatan Entikong tersebut dapat dengan mudah menerima pelayanan kesehatan dari puskesmas terdekat tersebut. Sudah adanya perawat, bidan, dan dokter umum di daerah perbatasan tersebut. Walaupun belum adanya rumah sakit besar di daerah tersebut, setidaknya sudah ada puskesmas bagi masyarakat yang ingin berobat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. perdagangan dan ekonomi. Mayoritas penduduk Entikong adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian, terutama lada dan kacang tanah, ke para jungkong Malaysia. Menurut warga seluruh Tembawang dan Nekan, mereka lebih suka menjual hasil pertaniannya ke Malaysia karena jaraknya yang lebih dekat dan harganya cukup kompetitif. Kondisi di atas menyiratkan bahwa sisi produksi hasil pertanian di Entikong bergantung pada Malaysia untuk membeli hasil panen mereka. Dari sisi konsumsi, banyak produk buatan Malaysia yang beredar di Entikong secara bebas. Hal ini terjadi karena barang-barang dari dalam negeri yang umumnya dipasokkan dari Pontianak stoknya sangat terbatas. Sementara itu, produk Malaysia bisa dengan mudah dibelikan di Tebedu yang hanya berjarak 10 menit dari pusat Kecamatan Entikong dan harga relatif murah bila dibandingkan dengan produk sejenis dari Indonesia. Karena banyaknya permintaan produk Malaysia ini, pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan peraturan pembatasan nilai barang yang dibeli dari Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia maksimal Rp600. Warga Entikong menuntut agar batas ini dinaikkan, tetapi hingga akhir tahun 2011 belum juga dikabulkan. Akibatnya, banyak terjadi penyeludupan barang Malaysia yang tidak hanya dijual di Kecamatan Entikong dan sekitarnya, tetapi juga sampai di Kota Sanggau. Dengan demikian, sisi konsumsi warga perbatasan Entikong bergantung pada produk-produk Malaysia secara garis besar. Kebergantungan sisi produksi dan konsumsi warga Entikong yang mengandalkan Malaysia
menimbulkan kekhawatiran ekonomi. Jika pemerintah Malaysia melarang pendistribusian barang-barang mereka ke Entikong, warga akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Padahal hingga saat ini belum ada kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang menjamin keberlangsungan distribusi barang-barang dari Malaysia di Entikong. Pemerintah Indonesia malahan menunjukkan itikad agar kebutuhan primer warga Entikong bisa dipenuhi dari negeri dengan memberlakukan kuota belanja. Sayangnya, hal ini didukung dengan kebijakan agar distribusi barang-barang dari Pontianak dan wilayah lainnya ke Entikong berjalan dengan baik dan efisien, agar persediaan barang tercukupi dan harganya terjangkau. Pendidikan di daerah Entikong sudah cukup baik, seperti sudah adanya sekolah dasar di semua desa. Di Kecamatan Entikong ada 3 SMP dan 2 SMA. Namun jumlah guru yang masih kurang merata, masih banyak kekurangan tenaga pengajar, dan masalah lainnya adalah masih banyak anak yang putus sekolah dan kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi dengan alasan sulitnya akses anak-anak untuk pergi ke sekolah karena harus menempuh 1 jam perjalanan, dan faktor kemiskinan sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari paparan yang telah disampaikan tadi ialah adanya 4 masalah utama yang dihadapi kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, yaitu yang pertama ialah kurangnya infrastruktur, dan yang kedua ialah ketergantungan sektor perdagangan pada pemasaran produk dan penyediaan barang kebutuhan pokok dari Malaysia, dan yang ketiga ialah rendahnya tingkat pendidikan warga Entikong, serta yang keempat ialah fasilitas kesehatan yang belum terlalu lengkap. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui BNPB menjadikan Entikong sebagai lokasi prioritas pusat pertumbuhan sehingga pendekatan keamanan dan kesejahteraan menonjol, sedangkan pendekatan lingkungan belum terimplementasikan. Nah, itu dia penjelasan kami tentang perbatasan Malaysia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от